Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Oke, baik. Karena semuanya sudah hadir ya, jadinya kita akan mulai pembelajaran kita ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kira-kira di sini tadi pagi hujan tidak? Ya. Hujan. Kalian hujan ya? Kalian pernah nggak berpikir kenapa hujan itu turun? Penyebabnya apa? Jadi apa namanya? Kita terkadang sering bertanya-tanya kenapa gunung bisa meletus, kemudian hujan turun, kenapa ada pelangi, kenapa ada asap tebal, ya? Kita terkadang sering bertanya-tanya kenapa ya. Baik, hari ini kita akan jadi penjelajah ilmu ya. Maksudnya kita akan mengungkap bagaimana suatu fenomena. Jadi tentang hujan, tentang gunung meletus dan sebagainya itu adalah bagian dari fenomena ya. Kemudian tentang fenomena-fenomena itu kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, nanti di materi teks eksplanasi ini kita akan membahas bagaimana semua itu bisa terjadi. Baik, teks eksplanasi itu sendiri ialah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, kemudian sosial, budaya, maupun ilmiah, secara logis dan sistematis. Teks ini memberikan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Baik, kemudian tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu ada struktur yang jelas, biasanya terdiri dari pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, kemudian interpretasi atau penutup. Kemudian ciri-cirinya itu bersifat informatif, kemudian menggunakan bahasa baku dan ilmiah, kemudian menggunakan konjungsi, yaitu ada seperti karena, sehingga, oleh sebab itu. Ada pun beberapa contoh tentang topik teks eksplanasi itu banyak ya. Ada gunung meletus, ada hujan, ada terjadinya pelangi, kemudian ada erupsi segala macam ya. Tetapi untuk hari ini kita akan mengambil contoh tentang proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan itu melalui suatu proses yang disebut siklus hidrologi. Kemudian proses ini dimulai dari penguapan air, yaitu evaporasi dari permukaan laut, sungai, dan danau akibat panasnya matahari. Uap air ini naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi awan atau kondensasi. Ketika awannya sudah jenuh dan tidak mampu lagi menampung uap air, maka disitulah turunnya hujan ke permukaan bumi atau presipitasi. Air hujan ini kemudian mengalir kembali ke laut dan siklus pun terus berulang kembali. Sampai sini paham? Oke. Struktur dari terjadinya hujan itu sendiri itu ada pernyataan umum ya. Hujan merupakan bagian dari siklus
Jadi seperti itu ya anak-anak, penjelasan tentang teks eksplanasi yang di mana teks eksplanasi itu sendiri yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Jadi saya mau bertanya, apa itu teks eksplanasi tadi? Apa tadi teks eksplanasi? Hah? Jaringan sebuah fenomena. Apa? Jaringan sebuah fenomena. Iya. Fenomena yang ada apa aja? Fenomena hujan. Itu kan contohnya. Fenomena itu kan ada fenomena alam. Kalau fenomena alam itu contohnya kan tadi seperti terjadinya hujan, kemudian selain fenomena hujan tadi kan contoh dari fenomena alam ya. Contohnya itu bisa hujan, kemudian ada apa tadi, gunung meletus, kan erupsi segala macam. Nah sekarang untuk yang apa, fenomena sosial. Nah sosial itu contohnya seperti apa? Jaringan konflik politik. Nah, seperti demonstrasi itu ya, itu termasuk. Kemudian budaya, kira-kira budaya itu seperti apa? Makanan. Makanan. Fenomena budaya. Nah, kalau di kampungnya Ustazah itu ada namanya maulid adat, itu termasuk fenomena budaya. Nanti di dalam apa namanya maulid adat itu tradisi kami itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang selalu berulang setiap tahunnya, yaitu untuk budaya. Jadi fenomena itu ada fenomena alam, fenomena sosial dan fenomena budaya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu terkait contoh yang saya sampaikan apa? Kesimpulannya tentang fenomena apa? Terjadinya apa? Apa? Jaringan sebuah fenomena alam, sosial dan budaya. Iya, teks eksplanasi ya, teks eksplanasi untuk apa namanya proses terjadinya fenomena. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa berdiskusi ya. Nanti bentuk dua kelompok, buat dua kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok itu mencari fenomena, entah itu fenomena alam kah, fenomena sosial atau budaya. Nanti kalian diskusikan, tulis bagaimana itu bisa terjadi, baru dipresentasikan ke depan ya.